Halo guys, pada video kali ini kita akan mereview sebuah film yang rilis pada tahun 2009 yang bergenre action, adventure, dan crime. Ini adalah film Sherlock Holmes. Film yang diadaptasi dari novel karya Sir Arthur Conan Doyle ini disutradarai oleh Guy Ritchie yang juga merupakan sutradara dari film Aladdin yang rilis pada tahun 2019. Pada pemutarannya secara global, film ini berhasil memperoleh pendapatan sekitar 524 juta dolar dan memenangkan 10 dari 20 lebih nominasi penghargaan dunia. Sebelum kita masuk ke alur cerita, alangkah baiknya klik dulu tombol subscribe sambil stabilkan koneksi internet Anda, luruskan tulang tonggong, dan selamat menonton. Scene kali ini dibuka dengan adegan balap liar yang dilakukan oleh Mr. Sherlock Holmes dan rekannya Dr. Watson untuk lebih dulu sampai di lokasi TKP, di mana saat itu sedang dilakukan ritual penumbalan seorang cewek oleh seseorang yang bernama Lord Blackwood. Mr. Holmes datang lebih dulu dengan melumpuhkan seorang penjaga dan diiringi dengan kedatangan Dr. Watson. Sehingga cerita mereka berhasil mengagalkan ritual tersebut, kemudian Lord Blackwood pun ditangkap. Lalu film Sherlock Holmes dimulai ke beberapa bulan setelah Lord Blackwood ditangkap. Di sini kita diperlihatkan kepada kondisi Mr. Holmes yang begitu tertekan karena tidak kunjung mendapatkan kasus yang menurutnya menarik. Dr. Watson yang saat itu mengetahui kondisi Mr. Holmes yang terlihat agak stres berusaha membujuknya supaya mau kembali beraktivitas. Ya, seenggaknya mau kongkong lagi deh di warteg. Di sini Bang Watson dapat ide buat ngajak Mr. Holmes untuk pergi ketemu calon istrinya yaitu Miss Mary. Tapi bukannya pertemuan malam itu menjadi momen perkenalan yang indah karena memang Mr. Holmes ini baru mau ketemu sama Miss Mary ini. Dia malah mengacaukannya dengan memberitahu identitas asli dari Miss Mary. Padahal dia loh yang minta dicek karena dia nih punya dari orang-orang kalau Mr. Holmes ini jago banget dalam hal menyelesaikan kasus, atau bahkan dalam hal ini dia cuma diminta buat cek status dari Miss Mary doang. Nah, karena penasaran, Miss Mary ini pengen ngetes kejeniusan Mr. Holmes tersebut. Tapi habis itu dia malah gak terima sama pernyataan yang diterakan Mr. Holmes. Bahkan di akhir pengamatannya Mr. Holmes sampai disiram pakai segelas anggur sama Miss Mary. Keesokan harinya Mr. Holmes melakukan gelut MMC atau kayak maceman adu ayam gitu, dan di tengah pergelutannya Mr. Holmes melihat sebuah kain yang bertuliskan huruf A, yang mana kain ini adalah kain milik si Neng Irene Adler yang doi adalah cem-cemannya Mr. Holmes. Lalu singkat cerita, Mr. Holmes menang pada gelut adu ayam tadi dan dapetin duit taruhannya. Samar-samar Bang Holmes nyium wangi yang aduhai disertai suara manisnya Neng Irene. Bang Holmes pun bangun dan segera ngecek berangkasnya. BTW nih, buat yang belum tahu, Neng Irene ini itu adalah tukang copet yang handal. Makanya pas bangun tadi, Mr. Sherlock Holmes langsung ngecek berangkasnya. Tapi tar dulu, baru bangun terus ada cewek, terus langsung cek berangkas tanpa cuci muka dahulu, terus langsung ngobrol sama ceweknya. Apa yang terjadi dengan Belek dan Dadirmu, Mamang? Usut banyak usut, ternyata Neng Irene ini punya misi buat Mr. Holmes buat nyari orang hilang yang bernama Rick Riordan. Lalu uang muka ditaruh di meja dan Mr. Holmes pun menerima misi tersebut. Tapi ternyata Mr. Holmes menerima misi ini itu bukan karena duit, tapi karena ngelihat posisi Neng Irene yang kayaknya lagi tertekan sama kliennya. Nah, ternyata dari sini kita tahu bahwa Neng Irene tuh dibayar orang buat bayar Mr. Holmes supaya nyari si Rick Riordan ini. Saat Mr. Holmes dan Dr. Watson ini kongkow di rumahnya Mr. Holmes, yang mana rumah tersebut adalah sebuah kontrakan yang mereka berdua sewa dan bayar duitnya itu dengan sistem patungan, datanglah seorang polisi yang bernama Clarky. Dia ngabarin bahwa Lord Blackwood telah bangkit dari kuburnya. Mereka berdua pun penasaran dan langsung otw ke TKP. Di sana mereka terkejut dengan posisi makam yang memang sudah hancur, kayak diledakin dari dalam. Tapi pas peti matinya dibuka, ternyata itu mah mayatnya si Riordan atuh, kanjut. Dan ternyata si Riordan ini adalah saintis yang ditugasin sama Lord Blackwood buat bikin semacam alat buat bunuh orang. Itulah kenapa orang yang jadi klien dari Neng Irene ini bilang kalau si Riordan ini merupakan kunci untuk apa yang direncanain sama si Blackwood. Singkat cerita, Mr. Holmes diundang oleh seorang yang bernama Sir Thomas, dan di situ ada Om Coward dan Om Standish. BTW Sir Thomas itu adalah ketua dari organisasi rahasia Kuil 4 Ordo yang pengen nangkap si Blackwood karena telah matiin beberapa anggota keluarganya. Di sini ada scene keren di mana Mr. Holmes tanpa diberitahu tapi bisa menebak di mana dia duduk saat ini. Lalu siapa orang sedang berbicara kepadanya dan rahasia siapa sebenarnya si Lord Blackwood ini. Singkat cerita, Mr. Holmes udah pengen pulang sambil ngomong ke Sir Thomas, kalau semua keluarganya dah mati, kira-kira kapan waktu Sir Thomas bakal mati juga?
Dan beberapa hari kemudian pun Sir Thomas beneran mati. Setelah itu Mr. Holmes cabut dan OTW nyelinap ke rumah Neng Irene buat ngasih tahu bahwa klien yang dia layani saat ini tuh bahaya banget, soalnya berhubungan dengan organisasi Kuil 4 Ordo. Dan terjadi tapi akhirnya Mr. Holmes yang malah kena tipeng karena Neng Irene ini masukin obat tidur ke dalam minumannya Mr. Holmes. Lalu ditelanjangin dan diikat sampai besok pagi. Lanjut pada suatu malam, Om Standish yang dia itu merupakan Perdana Menteri dari Amerika dan salah satu dari Ketua 4 Ordo, diundang untuk klaim si Blackwood sebagai Ketua Ordo yang baru. Soalnya salah satu Ketua Ordo sebelumnya yaitu Sir Thomas sudah maut. Atau kalau nggak mau, dia bakal ngerasain ilmu magisnya si Blackwood juga. Dan bener aja Om Standish ini nolak buat klaim si Blackwood dan malah mati sama pistolnya sendiri. Kemudian scene berlanjut ke tempat jagal babi yang sampingan sama gudang Matthew yang beralamatkan di Nine Elms. Di sana Mr. Holmes sama Bang Watson diteror sama si Blackwood yang akan segera jalanin misi terakhirnya. Dan ternyata Neng Irene ini ngikutin. Terus ketahuan lagi sama si Blackwood. Lalu dia dijadiin tawanan dengan digantung di mesin jagal babi yang aktif. Singkat cerita, Neng Irene ini diselamatin sama Mr. Holmes dan Bang Watson. Di sini Bang Watson cilaka saat mau ngejar si Blackwood yang OTW kabur. Setelah kejadian itu, Mr. Holmes kayak yang pusing buat hampir putus asa, kuota habis, duit kagak ada, teman-temannya malah terseret sampai ada yang cilaka pula. Akhirnya Mr. Holmes mutusin buat ngelakuin ritual yang sama kayak yang dilakuin sama si Lord Blackwood. Dan alhamdulillah Bang Holmes dapat solusinya. Tahan dulu karena sampai sini beberapa scene keren dan kocak kembali terlihat. Seperti scene dimana Dr. Watson diramal bahwa istrinya nanti bakal punya banyak kutil di mukanya. Terus ada Mr. Holmes yang dikagetin sama Dr. Watson. Terus ada juga Mr. Holmes yang saat itu minjem sapu tangan buat ngelap ingusnya dan dibalikin lagi sama yang punya. Terus ada juga scene dimana Mr. Holmes dibercandain sama Om Clarky. Terus ada juga Scene dimana Kang ujangnya presetan. Pak. Kabar pening. Kemudian scene berlanjut pada sebuah selokan yang gede banget, dimana di atas selokan ini adalah gedung parlemen yang di dalamnya ada banyak orang yang diundang sama si Blackwood. Usut punya usut yang hadir tuh orang penting semua. Dan niat si Blackwood ini tuh buat ngeklaim dirinya di depan orang-orang penting tersebut bahwa dia adalah pengganti dari Sir Thomas yang kemarin baru aja meninggal. Yang pastinya si Blackwood ini ngancem dong. Dan resiko kalau pada nolak ya mereka bakal senasib sama Om Standish sama Sir Thomas yang matinya seolah-olah karena ilmu magisnya si Lord Blackwood ini. Di sini jelas lah mereka pada nggak mau, soalnya mereka kan pada nggak percaya pada yang begituan. Si Blackwood pun melancarkan aksi magisnya. Lalu setelah itu ternyata gagal. Di sini si Blackwood mikir nih, kayaknya ada Kang Ujang kali ya yang gagalin misinya. Pas dia turun ke selokan, ternyata ada yang gagalin misinya tersebut, yaitu Mr. Holmes dan Dr. Watson sama Neng Irene. Singkat cerita, mereka melakukan kejar-kejaran yang berakhir pada sebuah jembatan yang still in progress and very tall. Dimana disitu terjadi pertarungan terakhir antara Lord Blackwood sama Mr. Holmes. Intinya mereka berantem aja gitu kayak orang-orang. Dan di akhir duelnya, Mr. Holmes nyelamatin Lord Blackwood yang mau jatuh dari jembatan yang tinggi banget itu. Tapi setelah diselamatin, dia malah nyembunyiin kampak di balik bajunya buat nikam Mr. Holmes dari belakang. Namun gagal. Si Blackwood malah ketimpa bongkahan baja yang patah dan akhirnya Blackwood pun jatuh dengan rantai besi yang menjerat lehernya. Dan Lord Blackwood pun maut. Beberapa hari nggak tahu bulan kemudian, Mr. Holmes kedapatan gantung diri di rumahnya. Dr. Watson dan Miss Mary yang pertama kali melihat hal tersebut sontak kaget dan berkata, Si anjing kasusnya baru beres kok malah bunuh diri. Karena penasaran, Dr. Watson pun nyolek badannya Mr. Holmes dan bener aja Mr. Holmes ini lagi ngeprank. Di sana ternyata Mr. Holmes lagi eksperimen terhadap hal-hal yang terjadi pada kasus si Blackwood ini. Apakah si Blackwood ini tuh beneran dukun santet kah atau bukankah? Kalau iya ya masuk akal juga sih, soalnya dia rada punya sedikit kesaktian juga kan, kayak pas ngorbanin cewek cakep pas di scene awal tadi yang ceweknya tuh kayak yang beneran mau maut gitu. Dan untuk yang gitu-gitu ternyata kuncinya ada di si Ricky Riordan, seorang saintis yang mampu bikin alat-alat ilmiah yang bisa matiin orang. Kayak pas scene di tempat mandinya Sir Thomas, terus hujan buatan sebelum kematian Om Standish, juga ada alat genocide yang digagalkan sama Mr. Holmes dan kawan-kawan. Ketika mereka
berbincang-bincang santuy dan bahagia karena bisa mecahin misteri si Lord Blackwood ini, datanglah Om Clarky dan ngabarin bahwa salah satu temannya maut karena tertembak di kepala dengan ukuran peluru berkaliber kecil. Apakah si Lord Blackwood yang kembali hidup lagi? Tapi enggak, kali ini si Lord Blackwood beneran mati. Dan yang jadi pelakunya pada kasus ini adalah Profesor James Moriarty yang nyewa Neng Irene ini pas di awal season tadi tuh. Itulah kenapa makanya Neng Irene ini seolah ikut campur baik sama urusannya Bang Holmes. Itu ya karena Doi itu disuruh sama Profesor ini. Lalu scene pun ditutup dengan ucapan Mr. Holmes kepada Om Clarky bahwa kasus baru yang satu ini dibuka. Bisa caprak baik. Pokoknya jangan lupa subscribe kalau kalian suka sama video ini. Like sama komen juga jangan lupa. Sampaiin pendapat atau hasil tontonan kalian di kolom komentar, and see you on next video.